Salusil, ketemu lagi sama saya John Martin. Apa kabar? Nah, pemirsa, ini saya lagi bawa anabul saya, namanya Melbourne, ya. Dia ini kata dokter itu agak obes nih, lihat nih, ya kan? Dia gendut banget, berat banget, kalau digendong udah nggak bisa pemirsa. Jadi saya mau tanya-tanya tentang kesehatannya si Melbourne ini, ya, supaya dia tetap sehat, panjang umur. Sejauh ini sih nggak pernah ada keluhan sih, tapi ya jaga-jaga aja kan bisa ya pemirsa ya. Kalau tiba-tiba dia sakit, ntar gimana? Saya stres, nggak bisa kerja ya kan. Jadi mendingan kita tanya-tanya dulu tentang kesehatannya Melbourne kali ini. Ikut, yuk! Guys, lihat nih, pemirsa lihat nih, ada yang jual peti mati. Ini buat anabul bukan sih? Lihat. Oh iya dong. Ya. Halo. Permisi. Ini buat anabul peti matinya. Oh my god. Bagus banget. Ya, tapi kok kecil-kecil, lihat nih. Bisa dibuka nggak sih? Oh, wow. Cuma bersisa, ini ada bantalnya sekalian. Oh, ini ada daminya dong. Oh, ini kalau misalnya seukuran gini? Ada Kak, jadi ini ukurannya kan ukuran small, jadi kita bisa custom sampai ukuran yang segede malamut juga kita bisa. Oh, malamut juga bisa? Betul, jadi panjangnya paling besar 120 sampai 120 cm. 120 cm itu paling besar? Paling besar buat anjing. Berarti 1,20 meter ya? Iya, tapi panjang. sebetulnya di atas itu juga bisa Kak, karena kita sebetulnya bikin buat peti manusia juga. Oh, buat apa? Peti manusia. Jualan buat manusia juga? Iya. Oh, jadi ini bener-bener perusahaan peti mati juga buat manusia, tapi juga bikin buat anabul. Betul. Dan Nah, ini kalau harganya berapa yang? Yang ini 3,8 juta. 3,8? Ya, 3,8 juta. Peti untuk khusus untuk hewan, kita bikinnya lebih lebar. Kalau manusia 60 sampai 80 cm lebarnya. Untuk hewan bisa sampai 1 meter. Lebar ininya ya, lebar sini. Mbak, tapi anjing saya ini obes. Jadi kalau misalnya peti-peti yang biasa ini biasa ringsek kayaknya dia. Sudah pernah ada yang request aneh-aneh nggak selama ini? Sejauh ini baru yang kemarin. Yang unik-unik gitu misalnya? Kemarin kayu utuh ada. Kayu model utuh kayu yang. Oh, modelnya kayu gelondongan gitu? Oh, bukan, kayu Jepara. Oh, kayu Jepara. Sudah ada yang request? Betul. Oh. Itu harga petinya saja sekitar 10 juta. 10 juta kayu Jepara. Nah. Oh, ini ada klinik, guys. Coba kita klinik. Halo, permisi. Saya John. Saya dokter Tatang. Ya. Oh, dokter. Waduh, ada dokternya, guys. Kebetulan. Ya. Dok, Ya, tapi ya. katanya kalau pas vaksin terakhir tuh katanya dia obes, Dok. Oh, Jadi oke, kayak oke. kegendutan. Oke. Habis dia suruh lari-lari nggak mau, Dok. Biasanya kalau husky kan pengen lari-lari ya. Dia tuh Iya, iya, makan iya. tidur Iya. terus seharian. Makan tidur. Udah kayak orang sukses kan. tidak apa-apa. Maunya ini Iya. makan. Ya. Jadi ini ngapain, Dok? Bisa diperiksa nggak, Dok? Bisa, bisa, bisa. Ada tradisional Chinese. Ya, bisa, bisa. Dia udah tahu dia. Anak mager. Ini Ya. tradisional Chinese maksudnya apa, Dok? Tradisional Chinese medicine. Jadi ada akupunktur. Akupuntur. Ya. Tusuk jarum. Iya, tusuk jarum. Oh. Kemudian ada massage, tuina. Ada massage juga. Tuina juga. Kemudian ada food dan ada ini food terapi. Oke, jadi kalau kita pegang ini badannya gemuk atau enggak kelihatannya di ribsnya ini. Ya. Nah, Ribsnya udah nggak kepegang, Dok. nah ribsnya ini agak obesitas karena ribsnya nggak kepegang. Iya kan? Makanya nanti perlu exercise. Oke. Perlu exercise-nya pakai itu underwater treadmill, jalan di air. Terus kalau yang akupuntur ini diapain, Dok? Akupunktur ini kalau untuk yang hewan sehat biasanya digunakan untuk menjaga kesehatan, contoh kesehatan liver, ginjal, kemudian imunitas, dan untuk yang tua-tua ataupun yang sudah mulai setengah tua untuk supaya panjang umur. Oh. Namanya titiknya life kit, gerbang kehidupan. Oke. Ya. Tapi kalau lewat akupuntur ketahuan nggak kira-kira dia bagian-bagian yang sebetulnya ada yang kurang fungsinya itu kelihatan nggak, Dok? itu ada sensitivity test. Jadi kita akan cek nih, coba saat ini ya. Itu apa? Untuk mengetahui fungsi organnya. Iya, pengen tahu dong, Dok. Dia itu Ya. ada penyakit apa gitu? Karena nggak ada keluhan sih sejauh ini, Dok. Nah ini kita cek untuk paru-parunya, Paru-paru, liver, liver, aman, Dok? aman. Ini cek untuk
limpa ini aman. Limpa Ginjal- aman. Ginjal juga bagus. gitu. Ginjal bagus. Ya, jadi semuanya kalau dicek begini nggak sensitif, dianya oke. Oh, kalau dipegang terus dia sakit, Ya, baru. kalau pas dipegang titiknya problem, kemungkinan besar dia ada. Ini bukan karena ketutupan lemak kan, Dok? Enggak. Ini lemak semua, guys. Oh, ini jarumnya, Dok. Ya, ini ada Wah. yang panjang untuk bulu panjang, ada yang cuma segini ada. Oh, ini untuk long hair dia pakai jarum yang lebih panjang. Ya, ini yang normal Oh, bisa. oke. gitu. Ya, Ya, nah ini sekarang kita mau akupuntur apa, kalau Dok? mau ini akupunturnya biar panjang umur, biar Oh, iya. sehat gitu. Dok, nggak ada akupuntur diet menghilangkan nafsu makan karena dia ini nafsu makannya tidak terkontrol. Ini namanya Bai Hui, udah masuk. Hah? Udah masuk, Mana, iya. Dok? Ini nusuk nih, udah. Jarumnya udah masuk, guys. Ini Bai Hui. Oh, ini nih. Iya. Ini Bai Hui, itu untuk membantu menjaga kesehatan secara general. Ini Bai Hui titiknya. Kemudian kita mau treatment yang untuk life gate panjang umur, Ya. namanya G-Vivo atau Mingman Fire. Ini ya, ini needle-nya. Ini flying needle teknik memang, jadi gini, udah masuk. Wah, Itu. hebat. Ya. Wah, hebat ini dokternya. Dia nggak merasa apa-apa loh, guys. Biasanya dia kalau disuntik pasti berontak gitu loh. Tapi Iya. ini sekarang dia nggak ngerasa apa-apa. Ya, jadi kalau untuk stimulasi listrik itu daripada kita semua manual stimulation, Ini disetrum, Dok. ya di strum contoh. Saya tuh suka janjiin misalnya kayak Mel pergi dulu ya sebentar doang, Dedi kerja gitu. Jadi Terus mungkin pulangnya dipikirin jam dia berapa? malam, gitu. Pergi dari pagi ya malam terus malam terus dia ngomel-ngomel. Oh, berarti dia Sebel kan? nggak Terus bisa dia tuh yang dijanjiin gini, ya, Dok. aku udah nungguin kok dediku nggak balik-balik ya, kan tuh sebel ya. Jadi untuk distimulasi supaya si energinya mengalir. Kasih listrik ini. Oh ya, ini udah masuk listriknya. Udah listrik. Oh, dia nggak berasa sih. Lemaknya nyala. kegedean ini. Enak. Enak. Itu, iya, enak. 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 Nah, ini sekali akupuntur kayak gini itu berapa duit yang harus saya keluarkan ya, Dok? Itu tergantung keluhan. Kalau misalkan standar biasa 250. Ini yang kayak gini berapa nih, Dok? Ya standarnya 250. 250 ya? Standarnya. Kalau sebulan sekali 250 masih oke lah ya kalau sehat. Makanya jangan sakit. Kalau sakit mahal. Nanti butuh asuransi lagi. Daftar BPJS apa kita? Untuk menjaga kesehatan selain akupuntur, biasanya Ya. di sini apa lagi, Dok? Yang tradisional Chinese veterinary medicine ini. Herbal medicine bisa. Herbal. Herbal medicine. Berarti tumbuh-tumbuhan. Iya, jadi Chinese herbal medicine itu jadi dokter hewan yang nangani Chinese medicine gini sudah ada 2.500 tahun sebelum Masehi. Wow. Eh, Dok, ini kalau pengobatan kayak gini termasuk pengobatan alternatif atau enggak sih? Integrated medicine, bukan alternatif. Oh. Integrated. Jadi integrated itu sudah punya pemeriksaan, diagnosis dan prosedur treatment. Oke. Sudah komplementer. Ya. Sama dengan western medicine. Oh, sama dengan pokoknya ini ilmiah juga lah ya, Dok ya. Oh, sudah. Sudah ilmiah ya? Sudah ilmiah. Oke, good. Cabut ya. Ya. Oke. Wah, pinter sekali Banget. kamu. Ah, lemaknya di mana-mana. Iya. gitu. Nih pemirsa, ini tanda-tandanya dia udah mulai cranky nih. Nih, udah minta dicopot, kegerahan ya. Dia udah gitu-gitu tadi. Nah, sekarang dia udah males nih, fokusnya udah nggak ke situ lagi nih. Udah pengen pulang nih, nggak tahu nih. Memang kita harus sabar-sabar sebagai orang tua Anabul ya. Karena kan kita nggak bisa ya ngomong sama Anabul ya. Terus harus dia omongin apa gitu, emang dia ngerti omongan kita. Halo dok, apa kabar? Halo. Oh my God, ini dokter Ajanti kan? Iya. Ya ampun dok, saya ini pasiennya dokter klinik dokter dok. Ini anak saya, Makasih. namanya Melbourne. Ini dok. Hai. Walaupun nggak pernah ketemu sama dokter Ajantinya, Ya, tapi nggak pernah ketemu. selalu ke klinik. Nih pemirsa, ini kebetulan banget ketemu sama dokter Ajanti. Wah luar biasa banget kan dokter Ajanti ini terkenal dengan apa sih dok? Itu ilmunya animal communicator ya? Dok? Dok, ini sekarang saya punya masalah dok ya. Ya. Ini kan walaupun saya dari bayi sama dia ya dok ya, tapi saya tuh nggak ngerti dia ini sifat-sifatnya ini maksudnya pemikirannya kemana gitu dok. Coba tolong dok diajak ngomong dok. Nah ini dokter bisa ngajak ngomong
hewan loh Ya. pemirsa, ini percaya atau enggak, believe it or not, nih, coba ya. Si Melbourne ya. Ya. Jadi dia ini tipikal anak yang seneng explorer banget ya. Iya, Kesana iya. kemari ya. Oke. Dia pokoknya kalau ada sesuatu yang baru tuh dia pengen tahu itu apa ya. Kalau kita baru pulang bawa apa, wah udah kepo banget gitu kan. Iya, bener banget. Ya, terus dia ini tipikal anak yang apa ya, selalu excited lah ya. Dengan apapun itu dia selalu excited. Oke. Nah, terus dia ini kadang-kadang tipikal yang suka-sukanya dia ya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang susah dipaksa kan. Iya bener loh. Ini dokter bisa tahu rahasia dapur loh. Oh, terus dok, sifatnya ini gimana sih dok sebenarnya? Dia tuh kalau misalnya saya tinggal lama, tuh dok kadang-kadang kalau pulang tuh suka ngomel. Ya. Gitu. Kalau ditinggal Betul, seharian kan? nih syuting, tiba-tiba malam tuh ya. Karena kan kamu selalu salah janji kan. Iya bener. Iya bener. Kamu kan emang ngomongnya pulang jam berapa, datangnya jam berapa. Iya bener. Tuh dokter kok tahu sih dok? Ya kan, sebel kan dia. Ih dokter tahu loh. Ini Tahu, gue gak pernah gini ngomong sama loh. siapa. Nih pemirsa ya, kenapa animal communicator ini saya percaya? Karena kayak gini-gini ini saya nggak pernah ngomong ke siapa-siapa. Dan nggak pernah ada yang tahu. Karena kan benar-benar cuma ada di rumah. Saya sama mbak doang. Nggak mungkin dong mbaknya teleponan sama dokter ya kan? Saya tuh suka janjiin misalnya kayak, Mel pergi dulu ya sebentar doang, Dedi kerja gitu. Jadi Terus mungkin pulangnya dipikirnya jam dia berapa? malam, pergi dari pagi ya malam. Terus malam terus dia ngomel-ngomel. Oh berarti dia Sebel kan? nggak Terus bisa dia tuh yang dijanjiin gini, ya dok? aku udah nungguin kok dediku nggak balik-balik ya, kan sebel ya. Oh, ini perasaan semua wanita ya, anjing dan bukan anjing sama ya. Sekarang saya pengen tanya nih tentang seputar animal communicator ini dok. Dokter kok bisa tiba-tiba tahu semua jawaban-jawaban itu tanpa melakukan apa-apa itu dari mana ya dok? Kan saya masuk ke gelombang alfa Oh gelombang alfa, Ya. ini padahal dia kan lagi kayak gini. Dokter Ya. kapan masuknya? tadi. Loh. Jadi kalau saya udah masuk gelombang alfa ya anytime saya bisa dapat informasi sama dia. Biarpun kita lagi ngobrol gini, kalau saya udah di gelombang alfa ya nggak apa-apa. Dia tuh kadang-kadang suka judes sama orang nih dok, kalau dipegang kayak tadi nih. Oh, dia kan, suka ya? dokter akupuntur. Lagi mau akupuntur dia dok, lagi ngecek kesehatan dia bilang, gitu. Padahal kadang-kadang di gini-gini juga aman, cuman kayak saya nggak pernah tahu kapan dia bisa tiba-tiba judes sama orang gitu. Dia nggak suka daerah kepalanya dipegang. Tuh kan benar kan? Dia nggak Bener. Nih dokter Rajanti Ya. belum pernah tahu loh rahasia ini, emang dari kecil dia nggak suka kepalanya dipegang. Dia suka sebel sama kamu. Dok, kenapa dok? Janganlah, ntar kamu ini lagi Sedih apa? dong, Dok. Iya dong, pasti. Kenapa? Enggak. Dia Ya soalnya itu, karena- suka kamu kan suka bilang, iya nanti ya PHP. Maksudnya itu padahal PHP itu supaya dia tuh nggak sedih gitu loh dok. Iya, tapi dia Karena jadi ditinggal. sedih, ya kan? Oh gitu ya, Gini, Dok? kalau kamu mau pergi, exactly kamu mau pulang jam berapa? Hah? Ya kan? Harus Kalau Bang tepat, John mau Dok. pulang, ya misalnya gini, mau pulang jam 10 malam, bilang sama dia, nanti Dedi pulang jam 11 ya. Emang dia tahu jam dok? Dia minimal dia tahu bentar lagi dia Dediku pulang nih, gitu kalau udah malam. Gitu. Enggak, maksudnya dia tahu dari kalau mana itu kamu jam bilang- 8 apa jam Tapi kalau 10? kamu bilang bentar ya, Dedi pergi sebentar ya, terus udah diam dia nungguin sampai jam 10 malam nggak pulang, itu bukan sebentar lagi. Iya. Sekarang saya mau nanya dok, ini tuh belajarnya, dokter belajar di mana sih dok? Maksudnya tahu Saya pemikiran belajarnya di mana? hewan. Saya belajarnya di mana-mana banyak gitu loh. Apakah ini ilmu ilmiah dok atau Ilmiah. ilmiah ya dok ya? Jadi semua orang bisa belajar ini atau Semua orang bisa ya? bisa, tapi tergantung berapa lamanya ya. Oh oke. Karena kalau kita terbiasa menggunakan otak kiri kita pasti lebih lama. Kan kalau kita sekarang nih ya, kita semua ada di gelombang beta nih, kecuali ada yang udah ketiduran di sini kan nggak ada ya. Oke. Nah, gelombang alfa itu gelombang rileks. Jadi kita turun ke gelombang rileks. Nah, sebenarnya di gelombang alfa itu informasi dari semua makhluk itu pada di situ. Jadi kalau saya mau tahu Bang Pantau informasinya apa aja ya, saya tinggal masuk gelombang alfa untuk cari informasi itu. Oh gitu dong, agak serem ya. Ya, tapi kan kita punya kode etik kan. Oh iya. Terus lagi pulang ngapain kita nyari-nyari informasi orang Iya ya kan? iya juga. Selain anjing, bisa menyelami gelombang alfa hewan apa saja? Semua. Oh, semua semua makhluk bisa? hidup ya. Semut? Termasuk iya. Semut, kecoa, lalap, ya kan? Itu suka bunuh-bunuh kecoa. Jadi kita menginfluence namanya. Itu bukan cuma communication ya, tapi kita Bukan lebih cuma denger doang, tapi kita juga bisa- lebih satu step di atas itu menginfluence. Menginfluence itu gini, mengajari.
Oke. memberitahu dan mengajari. Oke. Karena pada intinya mereka ini kan di alam bawah sadar, jadi kita memasukkan, kamu tidak boleh menggigit ya, gitu. Jadi kamu baik ya, kamu ramah ya, gitu. Nah, jadi dia begitu dia mau gigit, dia langsung kayak ada yang Ingat. nahan. Seperti ada yang nahan. Itu namanya subconsciousnya dia, Oh iya, iya. ya kan? Bawah sadarnya. Semakin menyeramkan ya pemirsa ya. Udah kayaknya kalau gitu daripada rahasia saya kebongkar semua sama Dokter Rajanti. Dok, saya pamit dulu ya dok ya. Saya takutnya semua rahasia dompet, rahasia rekening semua ketahuan lagi sama dokter lagi. Aduh, malah saya suka curhat lagi, saya pikir dia nggak ngerti apa-apa. Ternyata sama dia disimpan. Stand Melby, ayo kita pergi Mel. Dokter terima kasih banyak, sehat-sehat ya dok. Aduh, takut.